Ini masih dalam episode langit masih dalam episode Pelangi di Langit Singasari ya, dan ini bagian yang kedua. Ya, disinilah terjadi pemberontakan kerajaan Gelang-Gelang ya. Jadi Gelang-Gelang itu sudah mulai memberontak ya, di sini sudah menyusun siasat peperangan yang dilaksanakan oleh Kepemundarang beserta kaum Bajil dan bala tentaranya. Pasukan Gelang-Gelang benar-benar tengah menyusun siasat untuk berperang, dan mereka telah membangun sebuah peta-peta di mana tempat yang akan diserang nantinya. Sementara itu, pasukan Ranggalawe kembali menginterogasi daerah Gelang-Gelang, dan para prajurit dari Gelang-Gelang pun melapor kepada Kebo Mundarang bahwasanya pasukan dari Ranggalawe telah sampai di tanah Gelang-Gelang. Pasukan yang berjumlah 500 orang itu kemudian dihadang oleh pasukan Gelang-Gelang. Sementara itu, Ardaraja mulai gelisah karena Raden Wijaya telah mencurigai dirinya. Ranggalawe menyadari bahwa perjalanannya kali ini tengah dimata-matai oleh beberapa orang atau banyak orang, sehingga Ranggalawe pun memberikan aba-aba kepada para prajuritnya untuk bersiap-siap, dan benar saja penyerangan demi penyerangan datang bertubi-tubi. Beberapa anak panah dilemparkan dengan serentak. Ranggalawe menghadang semua pasukan dari kerajaan Gelang-Gelang. Ranggalawe yang hanya berjumlah 500 orang cukup kewalahan menandingi pasukan dari Gelang-Gelang. Sementara itu, pasukan Ranggalawe tengah bertempur hebat melawan pasukan Gelang-Gelang di daerah Kediri atau daerah Gelang-Gelang. Sementara itu, pasukan dari Gelang-Gelang yang sudah disiapkan kemudian mendatangi kerajaan Singasari dan membuat para prajurit Singasari kocar-kacir. Karena memang kerajaan Singasari sama sekali tidak mempersiapkan peperangan. Sementara itu, Telik Sandi yang biasa diutus oleh Ardaraja mati terbunuh, yang kala itu memang tengah melakukan penyelidikan terhadap Lembu Sora dan Raden Wijaya yang tengah bermusyawarah. Raden Wijaya kemudian mengantarkan seorang Telik Sandi yang terbunuh ke hadapan rumah Raden Ardaraja, dan seketika Raden Ardaraja pun keluar. Raden Wijaya mengatakan bahwasanya Telik Sandi itu pernah mengelilingi rumah Ardaraja. Keributan terjadi lagi, dan kembali seorang Telik Sandi tertangkap oleh pasukan tentara Singasari. Kemudian Telik Sandi tersebut dibawa ke hadapan rumah Raden Ardaraja, yang mana di depan rumah Raden Ardaraja terdapat pula Raden Wijaya. Telik Sandi itu ditanyai, siapakah yang memerintahkan Telik Sandi itu untuk memata-matai Raden Wijaya. Dan setelah ditanya, Telik Sandi itu mengatakan bahwasanya yang menyuruhnya memata-matai adalah Raden Wijaya. Raden Ardaraja merasa mendapatkan angin, maka ia pun menuding Raden Wijaya telah melakukan kerusuhan di dalam istana. Raden Wijaya kemudian terpancing amarahnya, ia mengeluarkan keris dan hendak berkelahi dengan Raden Ardaraja. Akan tetapi Lembu Sora memisahkan di antara mereka berdua. Sedangkan itu Prabu Kertanegara masih terus bermabuk-mabukan, sementara istana telah kacau balau. Ya, demikian itu tadi review tentang Tutur Tinular episode 2, Pelangi di Langit Singasari bagian yang kedua. Sekian dari saya, Nini Dio. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.